Jadi otak itu goblok. Anda harus ngerti ya, otak itu goblok. Makanya di kita kan ada indrok namanya, kesadaran ya. Nah kesadaran itu di atasnya otak. Otak itu goblok. Kenapa otak itu goblok? Otak itu senantiasa nyari jalan pintas. Otak itu tidak mau bahaya. Contoh ya, contoh misalnya ya. Badanku segini. Aku bilang, udah gemuk nih, Lik. Kurusin dong badannya. Otak bilang, nggak mau. Aku nggak mau kurus. Kenapa? Kurus artinya bahaya. Karena siapa tahu besok nanti ada kelangkaan apa. Besok terus kemudian ada banjir. Besok terus kemudian ada gempa. Terus nggak ada makanan, lu gimana? Otakku bilang, aku nggak mau berubah. Aku mau gendut. Karena gendut itu lebih dekat pada survive. Paham ya sampai sini? Otak kita tuh goblok. Nah jadi otak itu akan bilang, udah gini aja deh. Lu istirahat aja. Gitu. Maka otak kita ya, begitu kita stres, dia tahu nih, kita lagi stres ya, hormon kortisol keluar, itu sinyal bagi otak untuk, otak bilang gini, oke, semua badan stop untuk bakar lemak. Karena kita lagi bahaya. Kita lagi mau menghadapi kondisi yang tidak jelas ini. Belum tentu kita bisa dapat asupan lagi. Semua badan berhenti untuk bakar lemak. Maka orang-orang yang ketika dia terus kemudian stres, itu nggak mungkin kurus. Tiba-tiba mati aja. Enggak, ini kan sains kan. Kortisol itu kan tidak bisa membuat lemak terbakar. Karena badan lagi dalam kondisi alert. Jadi bahkan badan itu ngunci. Jadi stres itu tidak bisa untuk membuat orang bakar lemak, nggak bisa weight loss. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, otak tuh pinter banget nyari untuk buat apa ya, loncatan-loncatan yang kayak apa ya? Kayak buat antum jadi nggak susah. Contoh ya, yang aku bahas tentang industri kebodohan itu. Kenapa ya kayak gini ya? BBM naik, ini gimana nih? Ini gimana? Pemerintah lebih pintar daripada lu. Nah, itu tuh industri kebodohan tuh. Jadi antum jump into conclusion. Jadi takut dan segala macam itu muncul dari situ tuh. Jadi nggak usah mikir, dah pokoknya intinya apa deh. Nah itu industri kebodohan tuh. Otak tuh nggak mau mikir, karena mikir ngeluarin energi banyak. Itu satu. Yang kedua, otak ketika dia dapat sesuatu yang mudah, dia akan ngerekam itu sebagai sesuatu yang bagus. Contoh ya, antum scrolling nih, otak bilang bagus nih, karena dopaminnya keluar juga. Jadi ketika otak sudah register itu bagus, antum ketika contoh ya, antum lagi baca buku, itu keluar dopamin juga. Antum lagi bikin sesuatu, lagi ngedit nih, itu keluar dopamin juga. Nah, makanya orang bilang kan semenjak zaman AI dan zaman teknologi, orang lupa bahwasanya proses itulah kebahagiaan. Jadi ketika antum lagi nulis, antum lagi baca, antum lagi ngerjain sesuatu, itu sebenarnya dopamin antum keluar, cuma netes. Nah, kalau misalnya nonton banjir tuh. Nah, itu dopamin rush. Nah, otak ini ketika ngeliat dapat dopamin rush, dia minta terus. Sampai yang kata dokter Rian kan, ketika dia sudah ngerasing terus, masanya dopamin tuh punya kadar. Begitu dopaminnya habis, keluar terus, otaknya tetap nagih. Yang dilakukan apapun juga tetap nggak keluar, tapi dia tetap mau karena otak sudah register itu adalah dopaminnya harus keluar. Di titik itulah antum sampai scrolling, sampai antum pusing, tapi antum masih scrolling. Antum sudah apa? Tapi antum masih tetap mau scrolling, tangan antum nggak bisa digerakin lagi. Antum nggak bisa mikir tangan gimana cara untuk berhenti ini. Nah di titik itu antum sudah lost. Itu namanya PFC-nya rusak. Nah ketika PFC-nya rusak, antum tidak bisa membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Itu yang membuat orang sekarang nggak produktif karena dia tahu apa yang harus dikerjain, tapi dia nggak bisa kerjain. Bukan nggak mau, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Otaknya sudah mati.